Assalamualaikum teman Ramadan, kembali lagi dengan kami di podcast Ramadan Per Sekolah. Aku akan menceritakan kisah salah satu sahabat Nabi, yaitu Mus'ab bin Umair menentang ibunya demi Islam. Dari Quran Surat Ali Imran ayat 169-170 dan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 22. Perjuangan para pengikut Nabi Muhammad SAW untuk memeluk dan meyakini agama Islam sebagai agamanya tidak pernah mudah. Selalu banyak godaan dan siksaan yang datang dari kaumnya agar mereka tetap menyembah berhala dan tidak tergoda oleh ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Godaan dan larangan memeluk agama Islam ini bahkan ada yang datang dari orang tuanya, seperti yang dialami oleh Mus'ab bin Umair. Keluarga Mus'ab adalah keluarga yang cukup terpandang di Makkah, dengan harta kekayaan yang cukup melimpah. Kehidupan yang mewah membuat Mus'ab bisa tampil dengan pakaian yang mahal dan bagus-bagus, sehingga menarik perhatian orang. Sikapnya yang ramah dan lemah lembut pun membuat dia semakin disukai banyak orang. Ibunya sangat menyayangi Mus'ab dibandingkan dengan kakak dan adiknya yang lain. Semua keinginan Mus'ab selalu dikabulkannya tanpa banyak pertanyaan. Oleh karena itu, ibunya begitu terpukul dan sangat kecewa ketika mengetahui Mus'ab masuk Islam tanpa sepengetahuannya. Keluarga Mus'ab adalah penyembah berhala seperti yang lainnya. Mereka tidak mau mengikhlaskan Mus'ab masuk Islam dan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Kemarahan ibu Mus'ab semakin menjadi-jadi karena Mus'ab tetap tidak mau kembali menyembah berhala seperti keinginan ibunya. Selama beberapa hari, Mus'ab dikurung dan disiksa oleh ibunya agar dia mau menurut untuk melepaskan keislamannya. Namun, siksaan dari ibunya tidak membuat Mus'ab goyah. Dia tetap yakin dengan agama Islam yang dianutnya sekarang. Bahkan, Mus'ab sedikit demi sedikit mulai mengingatkan ibunya dan mengajaknya masuk Islam. Tentu saja hal itu semakin membuat ibunya marah besar. Lihatlah Mus'ab, aku tidak akan makan dan minum selama engkau masih menjadi pengikut Muhammad. Aku akan melakukan ini sampai engkau kembali menyembah berhala-berhala Tuhan kita, kata ibu Mus'ab dengan berlinang air mata. Maaf ibu, tapi Tuhanku hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Mus'ab dengan teguh meskipun hatinya sedih melihat ibunya tidak bisa melihat ajaran kebenaran seperti dirinya. Seandainya ibu mempunyai 100 nyawa pun dan nyawa ibu keluar satu persatu, aku tetap tidak akan meninggalkan Islam sama sekali, jawab Mus'ab lagi. Hatinya sudah mantap. Kemarahan sang ibu memuncak. Mus'ab diusir dari rumah sehingga Mus'ab akhirnya tinggal bersama Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang lain. Untuk mendapatkan uang dan menyambung hidupnya, Mus'ab berjualan korek api. Mendengar Mus'ab sekarang berjualan korek api, ibu Mus'ab kembali marah karena menganggap Mus'ab sudah mencemarkan nama baik keluarganya yang berasal dari keluarga kaya dan terhormat. Adik-adiknya pun secara bergantian mengajaknya untuk kembali menyembah berhala agar ibu mereka tenang. Namun Mus'ab menolaknya dengan tegas. Suatu hari, Mus'ab ikut dengan rombongan sahabat Nabi hijrah ke Habasyah dan kembali dari Habasyah dengan keadaan yang sangat menyedihkan. Pakaiannya lusuh dan compang-camping dengan badan yang sangat kurus. Keadaannya sangat jauh berbeda dengan keadaan Mus'ab saat menjadi anak orang kaya. Rasulullah SAW begitu terharu sehingga beliau bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menukar dunia dengan penduduknya. Sesungguhnya dahulu saya melihat Mus'ab, seorang pemuda yang hidup mewah di tengah-tengah orang tuanya yang kaya raya. Kemudian dia meninggalkan semua itu karena kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya." Arum adalah adik Mus'ab yang selalu diperintahkan ibunya untuk merayu Mus'ab kembali menyembah berhala. Tanpa sepengetahuan ibunya, Arum pun mengikuti jejak Mus'ab masuk Islam. Pada saat perang Uhud, Arum dan Mus'ab ikut berperang melawan kaum Quraisy. Saat itu, Mus'ab ditugaskan memegang bendera-bendera Islam.
Pada saat kaum muslimin terdesak oleh kaum Quraisy dan menderita kekalahan, Mus'ab tetap tidak beranjak dari tempatnya. Dengan gagah, dia memegang bendera-bendera itu sambil menyerukan kalimat, "Muhammad adalah Rasulullah dan telah diutusnya rasul-rasul sebelumnya." Seorang tentara Quraisy yang bernama Ibnu Qami'ah dengan menunggang kudanya segera menyerbu ke arah Mus'ab. Dengan satu kibasan pedangnya, tangan kanan Mus'ab langsung ditebasnya sampai putus. Dengan rasa kesakitan, Mus'ab meraih bendera yang terlepas dari tangan kanannya yang putus dengan tangan kirinya sambil tetap menyerukan, "Muhammad adalah Rasulullah dan telah diutusnya rasul-rasul sebelumnya." Melihat hal itu, Ibnu Qami'ah semakin tersulut kemarahannya. Pedangnya langsung terkibas lagi memutuskan tangan kiri Mus'ab. Dengan kedua tangannya yang terputus akibat sebatan pedang Ibnu Qami'ah, Mus'ab langsung mendekap bendera dengan kedua lengannya yang sekarang sudah buntung. Kemarahan Ibu Qami'ah membuatnya menancapkan tombaknya ke dada Mus'ab. Mus'ab akhirnya gugur sebagai syuhada dalam perang Uhud. Melihat Mus'ab telah gugur dan bendera terlepas dari pegangan lengan Mus'ab, Al-Rum berhasil meraihnya sebelum bendera itu jatuh ke tanah. Dengan perasaan yang sangat sedih, Al-Rum menyaksikan Mus'ab bin Umair, kakaknya, gugur sebagai syuhada. Tangisan kesedihannya bergaung di Bukit Uhud. Mus'ab adalah contoh pemuda yang telah berjuang mempertahankan kebenaran dan kesucian agama Allah, walaupun harus mengorbankan jiwa dan raganya. Mus'ab adalah teladan bagi kita untuk tetap tegar menjaga keimanan meskipun dia harus melawan ibu kandungnya sendiri. Dia sudah memilih jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan harta dan kemewahan yang pernah dia miliki. Nah, sekian untuk kisah kali ini. Semoga kita bisa ambil pelajarannya ya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.